Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menterapi ataupun cara meruqyah yang selanjutnya adalah meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan au utiya bihi qala adhibil ba'sa rabbin nas isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jika menjenguk orang yang sakit ataupun didatangkan orang yang sakit kepada beliau, maka beliau berkata, hilangkanlah penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Jadi hanya dibacakan saja ketika kita meruqyah. Ataupun ketika kita mendoakan orang yang sakit. Ya, sebagaimana kita sering mengulang-ulang, ya, inti dari ruqyah adalah doa. Doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan untuk kesembuhan. Yang tujuan membacanya itu adalah untuk kesembuhan. Ya, inilah dia yang dimaksud dengan ruqyah. Jadi selain dia bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran, ya, juga doa-doanya juga diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk apa dibaca? Yang tujuannya ketika membacanya adalah untuk kesembuhan. Dan ini tentunya adalah disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dari Abdul Aziz, ia berkata, aku dan Sabit menemui Anas bin Malik. Maka Sabit pun berkata, wahai Abu Hamzah, yaitu kunyah dari Anas bin Malik, aku sakit. Maka Anas pun berkata, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sabit pun berkata, tentu. Anas pun berkata, wahai penguasa manusia, yaitu doa tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, jadi sahabat Nabi tadi membacakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, cara meruqyah yang keempat, ya, itu bisa juga dengan mencampur sedikit tanah dengan air liur. Jadi ini diperbolehkan ya mengambil tanah kemudian diludahi. Ya, sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yashfi syaqimuna bi'izni rabbina yushfa sakimuna bi'izni rabbina. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit, dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan, ya, ketika kita mendoakan orang yang sakit, kita ambil tanah, kemudian kita ludahi tanah tersebut, kemudian kita usapkan ataupun kita pegangkan di bagian orang yang sakit tersebut. Ya, jika ada di bagian-bagian tertentu dari orang tersebut yang sakit, bisa kita oleskan tanah tersebut kepada orang yang sakit. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi berkata, ya,
makna ataupun maksud dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya, ya. Lalu beliau meletakkan telunjuknya di tanah, kemudian sebagian tanah menempel pada jarinya, lalu beliau mengusapkannya pada lokasi luka ataupun daerah yang sakit, dan beliau mengucapkan doa ini tatkala sedang mengusapnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia ludahkan di tanah, kemudian dia pencet tanah tersebut, ya, kemudian dia pencet di bagian yang sakit ataupun di bagian yang ada luka, kemudian dibacakan doa yang tadi. Ya, ini adalah ruqyah yang tentunya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mengusap tangan ke tubuh. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As As-Saqafi, bahwasanya dia mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasa sakitnya yang dia rasakan di tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit. Lalu bacalah Bismillah 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Ya, yaitu doanya adalah A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dibaca sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama membaca bismillah, kemudian dia membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dia baca sebanyak 7 kali. Ya, ini diperbolehkan juga dengan cara ini. Jadi dipegang, ya, ataupun diletakkan di bagian yang sakit, kemudian dibacakan saja doa ini, ataupun juga bisa dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi mungkin kita sering ya melihat peruqyah terkadang dipegang, ya, si pasien ini bagian kepalanya ataupun bagian dadanya, ataupun kalau ada tangannya yang terasa sakit bagian tangannya dipegang, ya, mereka berdasarkan dengan hadis ini sambil dibacakan ayat Al-Quran. Jadi kalau kita merasakan sakit di bagian tubuh kita, misalnya di bagian kepala, ya, maka kita pegang saja bagian kepala kita sambil kita bacakan, ya, ayat-ayat Al-Quran, ataupun juga bisa dengan membacakan doa ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi. Jadi bisa kita baca, ya, dengan membaca bismillah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, kita baca sebanyak 7 kali, ya. Biasanya, ya, ataupun seringnya, ya, ketika selesai membaca doa ini, ya, maka rasa sakitnya itu akan berkurang, ya. Maka seperti inilah, ya, ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan, ya, ketika seorang peruqyah yang memegang si pasiennya. Kan, tapi kita garis bawahi pasiennya di sini adalah pasiennya yang sama-sama, ya. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki maka boleh dipegang, ya, sambil dia dipegang di bagian yang sakit, ya, misalnya dadanya biasanya. Kalau yang dia sering terkena gangguan jin, ya, itu biasanya bagian dadanya, ya. Tapi kalau dia tahu di mana sering yang terasa sakitnya, maka di bagian yang terasa sakit tersebut yang dipegang sambil membacakan ayat-ayat ruqyah yang nanti insya Allah akan kita sebutkan, ya, beberapa ayat ruqyah. Kemudian yang keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkannya ke air. Setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit, atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit, atau dimandikan dengan air tersebut. Jadi mungkin lebih sederhananya adalah dengan membuat air ruqyah. Ya, ini sebagaimana yang telah disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat lalu beliau disengat oleh kalajengking. Ya, maka beliau pun berkata, la'anallahu al-aqrab la tada' musalliyan wala ghairahu. Allah melaknat kalajengking. Ya, kalajengking ini tidak meninggalkan gangguan kepada orang yang sedang sholat dan tidak juga kepada yang lainnya, ya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, diambilkan air, kemudian juga garam, ya milhun, garam. Kemudian Nabi mengusap dengan air tersebut dan sambil membacakan surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau ada orang yang disengat kalajengking ataupun yang lainnya bisa dipraktekkan dengan cara ini, ya, karena garam ini dia bisa dia mengangkat racun yang ada dalam tubuh manusia, ya. Jadi ketika seseorang misalnya tersengat kalajengking, maka bisa langsung direndam dengan air garam, ya. Kemudian juga atau sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, insyaallah ya racunnya itu akan keluar. Dan ini adalah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi disengat kalajengking, ya Nabi tidak langsung pergi ke dokter, ya, tidak langsung mencari tabib ketika itu misalnya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meminta diambilkan air dan juga garam, kemudian diusap di bagian yang tersengat kalajengking tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga, ya, dari Abu Ma'syar dari Aisyah bahwasanya Aisyah memandang tidak mengapa dibacakan di air lalu air tersebut diguyurkan ke orang yang sakit. Ya, jadi dimandikan orang yang sakit tersebut, ya, dengan air ruqyah, dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi diperbolehkan. Ya, mungkin kita pernah melihat, ya, orang yang diruqyah sambil dia dimandikan. Nah, ini diperbolehkan. Ya, tentunya yang kalau si pasien ini adalah laki-laki, kita harus memperhatikan ini bukan sembarangan pasiennya wanita tiba-tiba dia mandikan. Ini sangat berbahaya karena ketika kita mandikan bajunya itu terkena air, ya, maka lekuk tubuhnya itu akan nampak. Tentunya ini akan termasuk juga dia membuka auratnya, maka harus diperhatikan. Ya, kita sarankan saja kalau dia perlu dimandikan, sudah disuruh dia mandi di kamar mandi sendiri, bukan si peruqyahnya yang memandikan. Ya, karena memang banyak sekali sekarang ini, ya, peruqyah yang menyelisih, ya, dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu diperhatikan. Ya, bahkan mungkin ada sampai, ya, ustadz yang terkenal, ya, dia memandikan pasiennya, ya, ketika meruqyah. Ya, ini tentunya, ya, harus sebisa mungkin untuk dihindari. Ya, kalau bukan kita yang melakukannya, maka bisa suaminya yang melakukannya. Jangan kita suruh suaminya memandikan entah di mana gitu kan. Kita ajarkan suaminya agar suaminya membacakan ayat-ayat ini ketika memandikan sambil membuka Al-Qur'an, itu tidak masalah, tidak mengapa. Apa masalahnya ketika meruqyah kita sambil melihat Al-Qur'an? Tidak harus dari hafalan. Karena intinya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan ini perlu diperhatikan, ya, ketika kita meruqyah, yang kita ruqyah itu adalah seorang wanita, ya. Karena memang saat sekarang ini ketika mencari peruqyah yang wanita ini sangat sulit. Ya, makanya kita harus mengajarkan, ya, kepada wanita-wanita agar mereka ini bisa melakukan ruqyah, ya, meruqyah orang lain seperti itu. Karena kalau ruqyah mandiri tentunya mereka bisa, ya, seperti itu. Tapi ketika meruqyah orang lain ini biasa banyak orang yang takut. Ya, bahkan, ya, sampai hafiz Al-Qur'an, ya, orang-orang yang hafal banyak ayat-ayat Al-Qur'an, dia takut ketika disuruh meruqyah orang lain. Ya, entah karena takut diganggu, ya, katanya takut keluarganya diganggu, padahal tidak demikian. Ya, padahal meruqyah ataupun tidak meruqyah, dia tetap diganggu oleh syaitan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. الحمد
الحمد لله رب العالمين